I need somebody who can love me at Hai, my worst. perkenalkan nama saya I'm Nur not Rahma. perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. Saya kuliah pengantar manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Karyadi MPD. Tema yang akan kita bahas adalah bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Pengertian manajemen. Dalam kaitannya dengan perusahaan, manajemen bisa dideskripsikan sebagai proses yang melibatkan tanggung jawab atas perencanaan dan regulasi operasi dari perusahaan yang ekonomis, serta efektif demi mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Untuk menentukan arah organisasi dalam mencapai tujuan tertentu di masa depan. Dalam perencanaan diperlukan pengetahuan terkait visi dan misi dari perusahaan. Berikut contoh fungsi planning dalam manajemen di sebuah perusahaan. Menentukan target pasar, menyusun dan memutuskan strategi untuk menjangkau target pasar yang telah ditentukan. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Untuk menyediakan sekaligus menyatukan sumber daya baik fisik, keuangan maupun manusia dan mengembangkan hubungan yang produktif demi mencapai tujuan organisasi. Berikut ini beberapa contoh fungsi organizing pada perusahaan. Menetapkan formasi tim kerja dan memberikan tugas dan tanggung jawab ke setiap karyawan. Mengalokasikan sumber daya yang ada dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Melakukan proses perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang ketiga ada penataan staf atau staffing. Untuk menjaga struktur organisasi dan mempertahankannya. Tujuan utamanya adalah menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang benar. Contohnya antara lain perekrutan karyawan, seleksi karyawan, dan penempatan karyawan di posisi sesuai dengan keahliannya. Yang keempat ada pengarahan atau pelaksanaan atau updating. Untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas semua lini dalam perusahaan. Contohnya antara lain penggunaan teknik yang efektif dalam melakukan pengawasan dan memberi motivasi terhadap bawahan. Memberikan bantuan kepada pegawai ketika mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Yang terakhir ada kontrol atau controlling untuk mengendalikan. Fungsi ini pada dasarnya memastikan keempat fungsi lainnya berjalan dengan benar sehingga perusahaan benar-benar mencapai tujuan yang hendak dicapai. Contoh fungsi controlling antara lain mengevaluasi pencapaian kerja, menyusun menganalisis jabatan, mengambil langkah solusi atas hal-hal yang belum tercapai, menginformasikan kebijakan yang diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.